Coba kamu pergi ke dapur sekarang, atau perhatikan gerobak abang tukang gorengan di pinggir jalan. Kemungkinan besar kamu akan menemukan merek-merek minyak goreng ini: Shania, Fortune, Sip, atau Sofia. Setiap kali masyarakat Indonesia membeli gorengan, menumis masakan, atau ibu-ibu mengantri demi seliter minyak sawit, ada satu gurita bisnis raksasa yang pundi-pundi uangnya terus bertambah setiap detiknya. Menariknya, hampir tidak ada orang yang tahu siapa sosok asli di balik kerajaan bisnis ini. Selamat datang di Arsip Akal Pikiran. Hari ini, kita akan membuka arsip senyap tentang seorang pria yang menguasai minyak goreng dunia. Namanya Martua Sitorus. Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, hidup Martua kecil jauh dari kata mewah. Di masa remajanya, demi menyambung hidup dan membantu ekonomi keluarga, ia harus berjualan es mambo hingga menjadi loper koran. Akal pikirannya yang tajam mulai terasa saat ia nekat berbisnis minyak sawit kecil-kecilan dan berjualan udang hingga ke Medan. Langkah besar hidupnya dimulai pada tahun 1991 bersama dengan Kwok Kun Hong, keponakan dari Robert Kwok, orang terkaya di Malaysia. Martua mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Wilmar. Nama Wilmar diambil dari gabungan nama depan mereka berdua. Awalnya, mereka hanya memiliki modal berupa lahan perkebunan sawit seluas 7.000 hektar di Sumatera Utara. Namun bagi Martua, itu sudah lebih dari cukup untuk mengguncang pasar global. Di bawah kendali senyap Martua Sitorus, Wilmar tidak butuh waktu lama untuk berubah menjadi monster ekonomi. Mereka tidak cuma menanam sawit, tapi menguasai seluruh jalurnya, dari perkebunan, pabrik pengolahan, armada kapal tanker sendiri, hingga distribusi ke supermarket di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa dekade, Wilmar Internasional menjelma menjadi produsen minyak goreng terbesar di dunia dan salah satu perusahaan agribisnis terbesar yang melantai di Bursa Efek Singapura. Saat media sibuk menyoroti para influencer yang gemar pamer kemewahan atau flexing di media sosial, Martua Sitorus justru masuk ke jajaran salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, dengan kekayaan bersih mencapai miliaran dolar Amerika atau setara puluhan triliun rupiah, bergerak sunyi namun mematikan dalam bisnis. Dari kisah Martua Sitorus, kita belajar satu hal penting tentang nalar berbisnis. Kerajaan bisnis yang paling kokoh bukanlah yang paling bising di media sosial, melainkan bisnis yang produknya menjadi kebutuhan pokok dan melekat erat dalam isi piring jutaan manusia setiap hari. Dan setelah mendengar arsip kali ini, apakah merek minyak goreng di dapurmu termasuk salah satu dari lini bisnis sang raja senyap ini? Coba cek dapurmu sekarang dan tulis di kolom komentar ya. Di episode The Boss selanjutnya, kita akan membongkar sosok misterius lainnya yang produknya selalu ada di sekitar kita, tapi wajah mereka, si pemilik, hampir tidak pernah dikenali publik. Saya pamit, sampai jumpa di arsip selanjutnya. Tetap gunakan akal sehatmu hanya di Arsip Akal Pikiran.